Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yaitu saya Adria Oktariza dengan NIM 2100367 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Dan bersama rekan saya yaitu Raina. Kepada Raina dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Reihana Nurkasana dengan NIM 2100347 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Saya kembalikan kepada Dea. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tujuan mata kuliah pengantar psikologi, materi mendengarkan aktif dengan dosen pengampu Bapak Fridirga Duatra SPSI MA. Pada wawancara mendengar aktif ini, kami akan mengangkat tema tentang sistem pembelajaran online di masa pandemi dengan narasumber salah satu mahasiswa Universitas Andalas. Kepada Amanda dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Amanda Sila Rahima dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas dengan NIM 2110942023. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Amanda yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami. Sebelumnya, apakah Amanda bersedia untuk diwawancarai? Saya siap dan bersedia untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya saya serahkan kepada Raina untuk melakukan wawancara. Baiklah, kita mulai saja. Pertama yaitu saya akan bertanya kepada narasumber beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran daring saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita berbicara mengenai persepsi, maka tentulah persepsi setiap orang berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin mengemukakan persepsi dari sudut pandang saya sendiri. Sejujurnya, pembelajaran daring saat kuliah tak dapat dihindari. Mengapa demikian? Karena kita mengingat dan menimbang beberapa faktor. Yang pertama yaitu beberapa mahasiswa yang berkuliah di universitas tersebut tidak hanya berasal dari daerah yang sama, ada beberapa yang berasal dari luar provinsi bahkan luar pulau. Nah, maka dari itu pembelajaran dilakukan secara daring karena mengingat kondisi kita saat ini yang tengah dilanda pandemi. Yang kedua yaitu masih seputar pandemi, angka kenaikan COVID saat ini sangat melonjak tajam sehingga beberapa daerah termasuk lokasi universitas kita yang berada di Padang sedang melaksanakan PPKM level 4 yang hal tersebut tidak memungkinkan untuk diadakannya pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih. Baiklah, Amanda, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Apa saja kendala yang terdapat dalam proses pembelajaran daring saat ini yang Amanda rasakan? Baik, terima kasih. Jika kita berbicara mengenai kendala, ada beberapa kendala yang cukup dirasakan selama pembelajaran daring kali ini. Yang pertama yaitu kendala umum bagi setiap mahasiswa yaitu tentang jaringan. Mengapa jaringan? Karena tidak semua kita berada di lokasi yang jaringannya bagus. Ada beberapa dari kita yang berada di lokasi yang jaringannya kurang bagus, sehingga kendala jaringan tersebut cukup mengganggu bagi proses pembelajaran. Yang kedua, banyaknya gangguan di rumah. Banyaknya gangguan di rumah ini maksudnya ketidakkondusifan suasana di rumah. Misal kita sedang melaksanakan pembelajaran daring pada suatu mata kuliah di rumah, dan di saat yang sama kita dipanggil oleh orang tua untuk misalnya berbelanja ke kedai atau membantu. Nah, gangguan-gangguan seperti itu yang membuat pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu device kurang memadai. Mungkin untuk masalah device ini bukan lebih ke pembelajaran, tapi untuk acara-acara kampus yang sifatnya juga daring. Misalnya ketika acara PKKMB kemarin, saya melihat di beberapa kolom komentar
ada kan ketika kita PKKMB kemarin kan kita diharuskan menggunakan virtual background. Nah, saya melihat di beberapa komentar Zoom itu izin udah Uni, saya izin tidak menggunakan virtual background karena device tidak mendukung. Izin ganti device karena laptop saya kameranya gini, ini dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kendala miskomunikasi. Mengapa kendala miskomunikasi ini terjadi? Karena mungkin untuk beberapa dosen komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja, sehingga beberapa mahasiswa sedikit kebingungan dengan informasi yang tersampaikan tersebut. Mungkin untuk kendala itu yang saya rasakan. Oke, Amanda, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara manajemen waktu dalam perkuliahan daring saat ini? Oke. Sebenarnya untuk cara manajemen waktu, setiap orang mungkin mempunyai cara manajemen waktu yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mungkin sharing cara manajemen waktu versi saya. Untuk manajemen waktu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kuliah daring atau kuliah luring. Cuman yang berbeda tergantung cara pengaplikasiannya saja. Untuk saya pribadi, pertama untuk jadwal mata kuliah, saya membuat jadwal mata kuliah tersebut sebagai wallpaper HP agar selalu ingat. Selanjutnya untuk deadline tugas mata kuliah seperti tugas-tugas yang lain, saya biasanya untuk membuatnya di Google Calendar, dan ketika deadline sudah dekat akan ada datang notifikasi di HP saya, sehingga saya tidak terlupa untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kadang kan misalnya kita sudah mengerjakan tugas tersebut, tapi kita lupa mengumpulkannya, itu kan agak gimana gitu rasanya kan. Selanjutnya untuk masalah tugas itu yang kita lakukan, saya menggunakan cara memanajemen waktu ala Maudy Ayunda. Nah, cara ini kita membagi aktivitas yang kita lakukan ke dalam empat bagian, dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu rutinitas yang penting dan mendesak. Yang kedua yaitu yang tidak penting dan mendesak. Yang ketiga di sini yaitu yang penting dan tidak mendesak. Yang di sini tidak penting dan tidak mendesak. Nah, dengan adanya pengelompokan seperti itu, kita tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya. Baik, Amanda, kita lanjut kepada pertanyaan terakhir kami. Menurut Amanda, seberapa efektifkah pelaksanaan kuliah di saat pandemik saat ini? Baik, jika kita berbicara mengenai efektif, mungkin dengan metode dan media seperti ini, saya rasa sudah cukup efektif. Karena mengapa? Biar terlepas dari kendala apapun, biar bagaimanapun kan dan diterangkan oleh dosen, meskipun secara virtual. Lain halnya ketika kita awal-awal daring semasa SMA kan kadang kan ada ataupun untuk materi pembelajaran hanya diberikan video pembelajaran saja, sehingga kan kita kurang mengerti dengan sangat mengerti, kurang mengerti dengan gitu. Nah, kalau kuliah sekarang kita masih diberi hanya dengan versi virtual gitu. Jadi jika ditanya untuk seberapa efektifkah, saya rasa cukup efektif. Baiklah, dapat kami simpulkan dari wawancara kami kepada Amanda tadi, pembelajaran daring saat ini harus kita lewati sebagai mahasiswa dan harus menyesuaikan diri. Pembelajaran daring saat ini dapat kita lewati sebagai mahasiswa sesuai dengan cara kita sendiri dan kreatifnya mahasiswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kami tadi mengenai materi mendengar aktif. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Amanda Yazila yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kelompok kami.
Jika ada salah dan janggalnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.